Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Rurouni Kenshin The Final yang baru aja rilis di tahun 2021 nih sob. Sebenarnya Rurouni Kenshin 2021 ini dibuat dua bagian. Yang pertama Rurouni Kenshin The Final, dan kedua yang nantinya bakal rilis itu berjudul Rurouni Kenshin The Beginning. Tapi buat yang belum nonton 3 sequel sebelumnya, saya sarankan nonton dulu deh sob biar ngerti. Dan bagi yang udah nonton, oke, monggo dilanjut. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Cerita dimulai di tahun 1879 atau tahun ke-12 zaman baru. Saat ini Saito dan pasukannya akan menangkap seorang laki-laki bernama Enishi Yukishiro yang sedang berada di kereta api. Enishi dikenal sebagai bos mafia Shanghai sekaligus pedagang senjata yang saat ini menjadi warga negara Tiongkok. Diketahui juga bahwa ternyata dialah yang menjual kapal perang kepada Shishio. Ketika diinterogasi, Enishi justru menanyakan apakah Batosai masih mempunyai luka di pipinya. Karena sebenarnya maksud kedatangan Enishi kali ini adalah untuk mencari Batosai. Namun di situ Saito tidak ingin menjawab pertanyaan Enishi. Ketika Enishi akan ditangkap, dia melawan dan sempat melumpuhkan beberapa pasukan Saito. Kemudian Enishi naik ke atas kereta api lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Enishi terus melawan hingga kembali memasuki gerbong kereta api, dan untuk sesaat pasukan Saito tidak mampu menangkap Enishi. Namun ketika Saito akan menghadapinya, tiba-tiba saja Enishi menyerah begitu saja. Lah, pada akhirnya Enishi pun ditangkap tetapi dia justru meringis. Sementara itu di daerah Asakusa, Tokyo, Kenshin mengunjungi tempat pelatihan kepolisian di Dojo Maekawa, dan tentu saja saat ini Kenshin sudah berdamai dengan kepolisian. Terlihat juga Kaoru menjadi salah satu pelatih di tempat itu. Di situ Kenshin menemui seorang kepala polisi bernama Uramura dan juga pemilik dojo bernama Maekawa. Inti dari pembicaraan mereka, Maekawa menjelaskan jika perdebatan antara Jepang dan Tiongkok atas kepemilikan daerah Okinawa tidak kunjung selesai, maka peperangan bisa pecah kapan saja. Kembali ke Enishi. Setelah ditangkap, Enishi dibawa ke markas besar kepolisian Tokyo. Tetapi ternyata kepolisian Shanghai sudah ada di situ untuk menjemput Enishi dengan alasan bahwa Enishi akan diadili di negaranya sendiri yaitu Tiongkok. Polisi Jepang pun menyetujuinya dan Enishi dibawa pergi oleh kepolisian Tiongkok. Namun saat berada di dalam kereta kuda, Enishi tersenyum licik. Penjemputan Enishi didengar oleh Saito, sehingga membuat Saito geram dan menanyakan kepada atasannya kenapa kepolisian Jepang membebaskan bos mafia Shanghai. Atasan itu menjawab bahwa kepolisian Jepang dan Tiongkok mempunyai perjanjian yang dimana masing-masing negara mempunyai hak untuk mengadili warga negaranya sendiri. Sesaat kemudian muncul mantan anak buah Shishio yaitu Chou, yang saat ini dipekerjakan oleh kepolisian Tokyo untuk memata-matai pergerakan Shanghai. Pada malam hari, terlihat Enishi telah berada di sebuah bukit bersama anggotanya. Ternyata kepolisian Shanghai membebaskan Enishi begitu saja, namun tidak dijelaskan secara rinci apa alasannya. Di tempat itu salah satu anggota bernama Kuji Ranami Hyogo menyatukan senjata ke tangannya lalu menembakkan peluru meriam hingga mengenai rumah makan Akabeko. Seketika kapal Uramura memberitahu Kenshin dan kawan-kawan yang kebetulan sedang berjalan-jalan di tengah kota, yang kemudian Kenshin dan Sanosuke mengikuti kapal menuju arah tembakan sedangkan Kaoru dan Yahiko menuju rumah makan Akabeko. Sesampainya di bukit, kepolisian tidak menemukan pelakunya karena tim Enishi sudah lebih dulu pergi. Mereka hanya menemukan kain bertuliskan penghakiman manusia. Melihat tulisan itu membuat Kenshin menyadari sesuatu, karena hal ini hampir sama dengan apa yang dulu pernah dia lakukan saat masih menjadi Batosai. Di saat itu juga Saito muncul dan memberitahu Kenshin bahwa pria dari Shanghai pernah menanyakan tentang Batosai.
Sementara itu Megumi, Kaoru, dan Yahiko berusaha untuk mengobati korban ledakan. Setelah situasi mereda, tim Kenshin pulang ke dojo Kamiya untuk beristirahat. Di situ Sanosuke meminta Kenshin untuk memberitahu tentang rahasia apa yang belum dia ketahui dari Kenshin, tetapi Kenshin hanya diam saja. Di saat itu juga seseorang datang dengan kondisi luka-luka dan memberitahukan bahwa dojo Maekawa telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Mendengar itu, Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju lokasi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan anggota kepolisian yang juga akan menuju ke dojo Maekawa. Namun salah satu anggota polisi memberitahukan bahwa saat ini tidak ada kabar dari Kapol Uramura. Mendengar itu membuat Kenshin juga mengkhawatirkan keadaan Kapol. Pada akhirnya Kenshin dan Sanosuke membagi tugas, yang dimana Kenshin akan menuju ke rumah Kapol Uramura sedangkan Sanosuke akan menuju ke dojo Maekawa. Sementara itu, benar saja bahwa rumah Kapol juga diserang oleh salah satu kelompok Enishi yaitu Otowa Hyoko. Hanya seorang diri Hyoko mampu melumpuhkan beberapa anggota polisi dan juga menyiksa Kapol Uramura. Istri dan anak Kapol Uramura tidak bisa berbuat apa-apa dan sangat ketakutan melihat Kapol Uramura disiksa oleh Hyoko. Saat Hyoko ingin menebas istri dan anak Kapol, Kenshin telah datang menyelamatkan mereka. Disitulah pertama kalinya Hyoko melihat sosok Batosai, yang kemudian pertarungan Kenshin dan Hyoko pun dimulai. Kenshin menghadapi Hyoko menggunakan pedang andalannya yaitu Sakabato, yang dikenal dengan pedang bersisi tajam terbalik. Pertarungan mereka berlangsung sengit namun serangan Hyoko tidak mampu mengenai Kenshin. Kenshin bergerak dengan sangat lincah sehingga membuat Hyoko kewalahan dan sempat dijatuhkan oleh Kenshin. Di situ Kenshin sempat menanyakan siapa yang menyuruh Hyoko, tapi Hyoko tidak mau menjawab yang kemudian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Namun tetap saja Hyoko yang dibuat babak belur oleh Kenshin, dan setelah itu Hyoko menembakkan senjata rahasianya terus-menerus. Tetapi lagi-lagi serangan Hyoko nggak ada yang kena. Pada akhirnya Kenshin mengeluarkan salah satu ultinya sehingga membuat Hyoko tumbang dan tidak mampu berdiri lagi. Setelah itu Kenshin tidak ingin membunuh Hyoko karena Kenshin sudah lama taubat. Namun Hyoko justru meledakkan dirinya sendiri dengan harapan dampak ledakan akan membunuh Kenshin. Tapi sayang sekali percobaan Hyoko gagal bung dan dia harus mokat sia-sia. Sementara itu di dojo Maekawa juga diserang oleh salah satu kelompok Enishi lainnya yaitu Inui Tenmon. Di situ para anggota dojo dan juga kepolisian telah dikalahkan dengan mudah oleh Inui. Pak Maekawa pun juga dihajar habis-habisan oleh Inui hingga Pak Maekawa tidak mampu melawan lagi. Beberapa saat kemudian Sanosuke telah datang namun dia sudah terlambat, yang dimana Inui sudah tidak berada di dojo itu. Kembali ke Kenshin. Sepulangnya dari rumah Kapol Uramura, tidak disangka Kenshin bertemu dengan Enishi yang sudah menunggu di suatu tempat. Melihat Enishi membuat Kenshin terkejut karena dulunya Kenshin mengenal Enishi. Di situ Enishi memberitahukan maksud kedatangannya kali ini adalah untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya. Enishi juga mengatakan bahwa dia akan membuat Kenshin menderita. Mendengar itu Kenshin hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa hingga pada akhirnya Enishi pergi. Setelah bertemu dengan Enishi membuat Kenshin merenung karena teringat masa lalunya. Beralih ke kantor polisi, terlihat Cho menemui Saito untuk memberitahukan bahwa dia telah menemukan lokasi gudang senjata milik Enishi yang berlokasi di Yokohama. Saito pun percaya kepada Cho dan berencana akan menyergap gudang itu. Sementara itu ketika Enishi sedang berada di tempat persembunyiannya, datang seorang miliarder Shanghai bernama Wu Hexing bersama beberapa pengawalnya. Sepertinya Hexing adalah salah satu investor terbesar Enishi, karena dari pembicaraan mereka diketahui bahwa Enishi dan Hexing mempunyai suatu kesepakatan. Yang dimana setelah Enishi menyelesaikan rencananya, maka organisasi milik Enishi akan diberikan kepada Hexing termasuk senjata, opium, dan bahkan Enishi mengatakan bahwa Jepang akan menjadi milik Hexing.
Setelah mendengar itu, Hessing dan para pengawalnya pergi begitu saja. Yang kemudian Enishi mengingat masa lalu saat bersama kakak perempuannya yang bernama Tomoe Yukishiro. Saat itu Enishi sangat membenci Batosai. Namun Tomoe meminta Enishi untuk pulang dan tidak boleh ikut campur tentang masalah Batosai. Dengan kesal, Enishi pun pulang dan sempat melihat kedatangan Kenshin yang saat itu masih dikenal sebagai Batosai. Beralih ke dojo Kamiya atau tempat tinggal tim Kenshin. Kali ini Kenshin meminta semua rekannya untuk berkumpul. Disitulah Kenshin memberitahukan bahwa semua kejadian belakangan ini adalah ulah seorang pria bernama Enishi yang ingin membalas dendam kepada dirinya. Dari sinilah Kenshin menceritakan tentang masa lalunya dan juga dari mana dia mendapatkan bekas luka di pipinya. Beberapa tahun yang lalu ketika Kenshin masih menjadi Batosai, dia pernah memberi pelajaran kepada para patriot palsu yang sedang menggoda Tomoe di sebuah tempat makan. Namun saat itu Kenshin belum mengenal Tomoe. Kemudian setelah Kenshin membunuh seseorang, tidak disangka Tomoe ingin ikut dengan Kenshin dan mengatakan jika dia ingin terus bersama Kenshin. Sejak saat itulah semakin lama Kenshin dan Tomoe menjadi semakin dekat, hingga mereka menjadi sepasang suami istri dan hidup bersama di suatu tempat. Seiring berjalannya waktu, baru diketahui bahwa sebenarnya tujuan awal Tomoe mendekati Kenshin adalah untuk membalas dendam. Tomoe sempat bersekongkol dengan suatu kelompok organisasi, yang dimana kelompok itu menyuruh Tomoe mendekati Kenshin untuk mencari tahu kelemahan Kenshin. Hingga suatu hari terjadi pertempuran antara Kenshin dan organisasi itu, namun justru Tomoe yang terkena tebasan pedang Kenshin. Sebelum meninggal, Tomoe memberikan luka goresan kedua ke pipi Kenshin menggunakan pisau. Dan setelah itu Tomoe benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Tomoe, Kenshin membaca buku harian milik Tomoe. Di dalam buku itu Tomoe menuliskan bahwa dulunya dia pernah bertunangan dan akan menikah dengan seorang pria bernama Kiyosato. Namun sebelum hari pernikahan tiba, Kiyosato melakukan pengorbanan besar dan akhirnya tewas. Sejak kejadian itulah Tomoe pernah berencana ingin membalaskan kematian Kiyosato. Setelah membaca buku harian Tomoe, Kenshin baru menyadari jika salah satu orang yang pernah dia bunuh adalah tunangan Tomoe, yaitu Kiyosato. Dan Kiyosato lah yang memberikan luka pertama di pipi Kenshin. Kenshin juga baru tahu jika seorang wanita yang menangisi jasad Kiyosato waktu itu adalah Tomoe. Mendengar cerita Kenshin, semua rekan Kenshin hanya bisa terdiam dan merasa kasihan kepada Kenshin. Sementara itu Enishi terlihat sedang bersedih ketika teringat masa lalunya. Ternyata waktu itu Enishi melihat saat Tomoe terkena tebasan pedang Kenshin, namun Enishi tidak melihat sepenuhnya. Saat itu Enishi mengira jika Kenshin sengaja menebas Tomoe. Dari situlah Enishi sangat dendam kepada Kenshin. Tidak lama kemudian, terlihat Cho berada di tempat Enishi sedang memilih pedang. Ternyata Cho juga bersekongkol dengan miliarder Shanghai yaitu Hessing dan dia hanya berpura-pura membantu kepolisian Tokyo. Lokasi gudang senjata yang dia beritahukan kepada Saito sebelumnya ternyata adalah lokasi salah yang bertujuan untuk menjebak Saito. Tujuan Cho datang ke tempat Enishi kali ini adalah untuk meminta pedang yang dia rasa sebagai hadiah untuknya. Di situ Enishi memberitahukan jika pedang yang Cho pilih adalah pedang dari Tiongkok dan tidak akan cocok untuk Cho karena keseimbangannya berbeda dengan pedang Jepang. Tetapi Cho merasa jika Enishi meremehkannya, yang kemudian Cho justru menantang Enishi untuk berduel pedang. Keesokan harinya ketika Kenshin sedang tidak ada di rumah, rekan dari Kyoto telah datang ke dojo Kamiya yaitu Misao bersama kaptennya yang bernama Aoshi. Maksud kedatangan Misao kali ini adalah untuk memberikan buku harian Tomoe kepada Kenshin. Kok bukunya bisa sama dia? Jadi gini, Misao kenal dengan biarawan kuil bernama Suikoji, dan almarhum ayah Suikoji ternyata kenal dekat dengan Kenshin. Dulunya Kenshin sering mengobrol dengan ayah Suikoji hingga pada akhirnya Kenshin menitipkan buku harian Tomoe kepada ayah Suikoji. Karena ayah Suikoji sudah meninggal, sekarang Suikoji ingin mengembalikan buku harian Tomoe kepada Kenshin dan dia meminta tolong kepada Misao untuk mengantarkannya. Nah, gitu ceritanya. Berlanjut pada malam hari, Saito bersama pasukannya telah sampai di lokasi yang telah diberitahukan oleh Cho.
Ketika mereka memasuki sebuah tempat, tidak disangka di dalamnya terlihat seperti Shishio. Entah Shishio asli atau bukan, tapi di sini Shishio tidak menyerang dan hanya ketawa koyo wong gendeng. Kemudian muncul banyaknya musuh ingin menyergap tim Saito. Dari situlah Saito menyadari jika semua ini adalah jebakan. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi, yang dimana Saito bersama pasukannya harus berjuang menghadapi banyaknya musuh yang terus bermunculan. Tapi ini Saito pak, walaupun dikeroyok nggak jadi masalah weh. Pertarungan itu disaksikan oleh Hessing karena memang dialah dalang dari semua ini. Sementara itu di sisi lain, Enishi sudah memulai rencananya yang diawali dengan menyebarkan kertas bertuliskan penghakiman manusia. Lalu dilanjutkan dengan pengeboman sehingga membuat para penduduk menjadi panik. Melihat itu, Kenshin segera bergerak dengan cepat. Di waktu yang sama, kelompok Enishi juga sudah mulai memporak-porandakan kota dan membuat para anggota kepolisian kewalahan menghadapi mereka.